Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Syida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yiha. Bagus, kita harus tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab. Bibarakatil Fatihah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, setelah berdoa, silahkan kalian siapkan alat tulis dan buku pembelajaran kalian terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bisa mendownload atau men-scan barcode LKPD dan modul pembelajaran pada barcode berikut. Nah, LKPD dan modul ini sebagai bekal bagi kalian untuk melaksanakan pembelajaran pada kali ini. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, tahukah kalian sekarang kita berada pada bulan apa? Ya benar, bulan Agustus. Pada bulan Agustus ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Maka dari itu, untuk menghormati jasa pahlawan dan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Hari Merdeka. Bagus sekali, kalian telah menyanyikannya dengan lantang dan keras. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu selalu berhemat energi, tepatnya pada subtema 1 sumber energi, dan pembelajaran kedua. Fokus materi yang akan kita pelajari pada pekan hari ini adalah SPDP dan PPKN. Maka dari itu, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan semangat. Nah, tahukah kalian tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Ya, tujuan pembelajaran SPDP pada pagi hari ini adalah agar kalian bisa memahami dan mengenal apa itu nada dan apa itu tempo. Sedangkan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran PPKN adalah agar kalian bisa mengenal dan memahami apa itu hak dan apa itu kewajiban serta perbedaannya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, apakah kalian ingat materi yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama kemarin? Ya benar, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang sumber energi, yaitu matahari. Selain matahari, kira-kira apakah ada sumber energi lain yang ada di bumi ini? Nah, untuk mengetahui pertanyaan tersebut, mari kita bersama-sama mempelajari pertemuan kedua, yaitu tentang sumber energi. Sebelum itu, kalian juga bisa menyiapkan LKPD dan modul yang sudah kalian scan tadi. Pada pembelajaran SPDP kali ini, tahukah kalian bahwa banyak sekali lagu anak yang membahas tentang sumber energi? Nah, kita akan belajar tentang tinggi rendah suatu bunyi pada lagu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tinggi rendah nada pada suatu bunyi ditentukan oleh frekuensi bunyi tersebut. Frekuensi itu apa sih, Bu? Nah, frekuensi adalah jumlah getaran pada setiap detik yang dihasilkan oleh suatu benda. Nah, frekuensi mempengaruhi nada. Frekuensi diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah nada itu sendiri, dan yang kedua adalah desah. Nada adalah frekuensi yang teratur. Nah, maka dari itu, frekuensi yang teratur disebut dengan nada. Sedangkan desah adalah frekuensi yang tidak teratur. Maka dari itu, frekuensi yang tidak teratur disebut dengan desah. Nah, dari nada dan desah ini
yang bisa kita nikmati suaranya adalah nada, sedangkan desah itu menimbulkan efek bising pada telinga kita. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas tentang apa sih nada, bagaimana tinggi rendah nada itu pada penjelasan berikut ini. Mari kita mengamati sistem oktav. Dapat kalian ketahui pada sistem oktav berikut ini terdapat notasi angka dari angka 1 sampai angka 7, yaitu pada nada do sampai nada si. Do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Pada setiap nada tersebut terdapat tanda titik yang berbeda-beda. Hal tersebut dikenal dengan sistem oktav. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Titik-titik yang ada di angka tersebut menunjukkan oktav nada. Pada angka sebelah kiri, terdapat titik di bawah angka. Hal tersebut menunjukkan oktav rendah. Pada angka di sebelah tengah, tidak terdapat titik sehingga menunjukkan oktav standar atau oktav sedang. Sedangkan oktav yang di sebelah kanan terdapat tanda titik di atas angka. Hal tersebut menunjukkan oktav tertinggi. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bersama pula bahwasannya pada gambar oktav suatu nada dibedakan menjadi 3, yaitu oktav rendah, oktav standar, dan oktav tinggi. Nah, kali ini kita akan mencoba mengetahui dengan mempraktekkan secara langsung. Jika kalian mempunyai alat musik pianika di rumah, kita bisa melakukan percobaan ini bersama-sama. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya nada yang mempunyai oktav rendah mempunyai tanda atau ciri-ciri bahwasanya pada angkanya, di bawah angkanya terdapat titik. Bagaimana sih bunyinya oktav rendah? Mari kita mencoba bersama-sama. Itu adalah bunyi dari nada dengan oktav rendah. Sedangkan nada dengan oktav standar yang ada di tengah-tengah, pada angkanya, angka 1, 2, 3, sampai 7 tidak ada titik baik di atas maupun di bawah. Bagaimana suaranya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Itu adalah nada dengan oktav standar, yaitu di tengah-tengah. Sedangkan nada pada oktav tinggi, pada angkanya terdapat ciri-ciri, di atas angkanya terdapat tanda titik. Suaranya juga lebih melengking daripada oktav standar. Seperti ini suaranya. Itu adalah nada dengan oktav tinggi. Kalau kita bedakan secara langsung kalau kita mainkan secara langsung, kita akan mengetahui perbedaannya dengan secara jelas. Nah, kalian sudah paham mengenai perbedaan dari nada dengan oktav rendah, standar, dan tinggi? Agar lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama tentang oktav atau tinggi rendah suatu nada melalui lagu Lihat Kebunku berikut ini. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada
Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan penjelasan tadi tentang tinggi rendah suatu nada, apakah kalian sudah paham tentang apa itu tinggi rendah suatu nada? Bagus sekali. Kalau kalian sudah paham, sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu birama. Ya, birama adalah bagian atau segmen pada suatu melodi yang menunjukkan jumlah ketukan. Dapat kita ketahui bersama, pada lagu Lihat Kebunku terdapat birama 2/4. Apa itu 2/4? Apa yang dimaksud dengan 2/4? Mari kita pelajari bersama. Nah, anak-anak, pada penjelasan birama kali ini, silahkan kalian amati dan kalian simak dengan baik pada papan tulis di sebelah ibu. Nah, pada papan tulis tersebut telah disajikan gambar garis di sebelah kanan dan kiri. Garis tersebut adalah segmen. Nah, pada satu segmen tersebut terdapat 4 notasi angka, yaitu notasi angka 3, 4, 5, dan 3 lagi. Kalau kita baca adalah Mi, Fa, Sol, Mi. Pada notasi angka Mi, Fa dibaca dengan satu ketukan yang ditandai dengan garis di atas angka 3 dan 4. Sedangkan pada notasi angka Sol, Mi, 5, dan 3 juga dibaca satu ketukan yang ditandai dengan garis di atas angka tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui pada lagu Lihat Kebunku mempunyai birama 2/4, yaitu terdapat 2 ketukan ditandai dengan garis, terdapat 2 garis yang horizontal, dan terdapat 4 notasi angka, yaitu notasi angka Mi, Fa, Sol, dan Mi. Apakah kalian sudah paham dari sini? Ya, pada satu ketukan dibaca misalkan angka Mi dan Fa. Mi, Fa. Nah, ini satu ketukan. Mi, Fa. Mi waktu di bawah, Mi, Fa. Dan Fa satu di atas. Satu ketukan adalah membentuk bukit. Nah, ini satu ketukan. Nah, Mi saat kita bertepuk dan Fa saat berada di atas bukit tersebut. Mi, Fa. Mi, Fa. Mi, Fa. Sol, Mi. Mi, Fa. Sol, Mi. Seperti itu untuk cara ketukannya. Apa kalian sudah paham? Bagus. Alhamdulillah kalian telah menyelesaikan fokus materi SBDP. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fokus materi PPKN. Sebelum itu, kalian telah kalian ketahui bersama bahwasanya pada lagu Lihat Kebunku tadi terdapat kata-kata bunga. Bunga tumbuh karena bantuan sinar matahari dan juga air. Pada pertemuan pertama kemarin telah kita bahas bersama bahwasanya panas matahari termasuk sumber energi. Kalau begitu, apakah air juga termasuk sumber energi? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama. Sebelum itu, silahkan kalian baca bacaan tentang sumber energi pada modul kalian di halaman 9. Nah, setelah kalian selesai membaca bacaan tentang sumber energi, sekarang silahkan amati gambar berikut ini. Kira-kira kegiatan apakah yang digambarkan pada ilustrasi berikut ini? Ya, benar. Gambar A menunjukkan orang yang sedang membersihkan sungai, sedangkan gambar B menunjukkan orang yang sedang menutup keran. Nah, pada gambar tersebut dapat kita ketahui bahwasanya setiap orang berhak untuk mendapatkan air bersih. Nah, sedangkan demikian, setiap orang juga berkewajiban untuk menjaga ketersediaan air bersih. Nah, maka dari itu kita wajib menjaga air bersih, tidak mencemari sungai, membersihkan sungai, dan kegiatan yang lainnya. Nah, dari ilustrasi tersebut, apa yang kalian ketahui dari apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, untuk lebih jelasnya tentang perbedaan hak dan kewajiban, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Mari mencari tahu mengenai apa itu hak dan kewajiban. Hak merupakan apa yang kita peroleh atau bisa dikatakan sesuatu yang mendasar
dan melekat pada suatu pribadi yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh individu untuk kepentingan bersama. Maka dari itu, hak dan kewajiban mempunyai satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain, di mana jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh hak dan kewajiban berikut ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari contoh hak dalam penggunaan air. Dapat kita ketahui bersama bahwasanya setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan air karena setiap orang membutuhkan air bersih dan berhak mendapatkan air bersih untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Seperti halnya kita memerlukan air bersih untuk mencuci piring, mencuci baju, mencuci sepeda motor, untuk makan, minum, dan lain-lain. Kita semuanya memerlukan air bersih. Tidak semata-mata kita mendapatkan hak untuk air bersih, kita juga berkewajiban dalam penggunaan air. Contoh kewajiban dalam penggunaan air adalah sebagai berikut. Untuk menjaga ketersediaan air, maka kita harus melakukan beberapa hal sebagai berikut ini. Yang pertama, kita harus melakukan penghijauan. Nah, penghijauan di sini untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Yang kedua, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai, dikarenakan hal tersebut akan menyebabkan air sungai meluap sehingga terjadi banjir. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus mematikan keran air setelah menggunakannya. Mengapa demikian? Karena agar air tersebut tidak terbuang secara percuma. Nah, setelah kalian mengetahui contoh hak dan kewajiban dalam penggunaan air, mari kita mencari tahu contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sekolah, kalian berperan sebagai siswa, maka kalian mempunyai hak dan kewajiban yang bisa dilakukan. Yang pertama, kalian mempunyai hak untuk mendapatkan ilmu dari guru. Kemudian, mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari guru. Selain itu, kita juga mendapatkan fasilitas sekolah seperti seragam, buku, dan lain-lain. Itu adalah hak yang dapat kita miliki. Selain kewajibannya, kita harus belajar dengan giat, mengerjakan tugas atau PR dengan sungguh-sungguh, serta menghormati guru dan teman-teman. Nah, demikian pula ketika kalian sedang berada di rumah dan berperan sebagai anak, kalian juga mempunyai hak dan kewajiban, di mana hak kalian adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan seluruh keluarga. Yang kedua, mendapatkan uang saku dari orang tua ketika akan bersekolah. Nah, agar mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Selain itu, kita juga bisa melakukan pekerjaan rumah untuk membantu ibu dan ayah kita di rumah. Sedangkan yang terakhir, kalian juga berperan sebagai masyarakat secara umum di lingkungan kalian. Maka dari itu, hak dan kewajiban yang kalian harus lakukan adalah sebagai berikut. Kalian punya hak untuk diakui dalam masyarakat sekitar kalian dan harus mendapatkan pelayanan di masyarakat dengan baik. Sedangkan kewajiban yang harus kalian laksanakan adalah yang pertama, menghormati orang lain. Dan yang kedua, kalian juga harus menjaga sumber daya alam seperti air, udara, dan lain-lain yang ada di sekitar kalian. Setelah kita mempelajari contoh hak dan kewajiban, apakah kalian sekarang sudah paham? Setelah kalian mengetahui perbedaan antara hak dan kewajiban, jangan lupa untuk selalu dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa. Setelah menyaksikan penjelasan dari PowerPoint terkait perbedaan hak dan kewajiban, apakah kalian sudah paham apa itu hak, apa itu kewajiban, dan bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kali ini Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang apa itu hak dan kewajiban jika dihubungkan dengan sumber energi air. Ya, betul anak-anak, bahwasanya kita semua berhak untuk mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk makan, minum, mencuci baju, dan lain-lain. Nah, tapi kita tidak serta-merta mendapatkan hak saja. Kita
juga berkewajiban untuk menjaga kelestarian air. Bagaimana caranya? Dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, melakukan reboisasi agar banyak tumbuhan tumbuh sehingga ketersediaan air menjadi lebih banyak, tidak mencemari lingkungan, dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air. Nah, contoh tersebut adalah salah satu bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain keseimbangan, contoh tersebut juga bentuk keadilan. Jadi, bila kita meminta hak kita, menginginkan hak kita, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang selalu berjalan dengan beriringan. Nah, apakah kalian sudah paham? Agar kalian lebih paham, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah ada di LKPD kalian. Ibu beri waktu, nanti silahkan kirim jawaban kalian melalui grup WhatsApp kelas kita. Paham? Paham. Apabila masih ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung menghubungi ibu pada nomor berikut ini yang ada di grup WhatsApp kalian masing-masing. Nah, setelah itu, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, barokah ilmunya. Berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Salam untuk keluarga di rumah. Ibu akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.